Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Anggota kelompok kami ada Anita dengan NIM terakhir 038, Helma Haranim dengan NIM terakhir 042, Angelia Monica dengan NIM terakhir 043, Wildan NIM terakhirnya 053, dan Ariftian dengan NIM terakhir 057. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hasil kerja praktikum kami. Yang pertama yaitu dalam membuat kalkulator sederhana. Untuk layoutnya sendiri, yang pertama kami memberikan text view dengan yang bertuliskan angka 1 dan angka 2 yang bertujuan di sini untuk menginputkan kedua angka yang nantinya akan dioperasikan. Kemudian kami juga memberikan 5 button untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga mengetahui sisa hasil pembagian. Kemudian di bawahnya kami memberikan tulisan hasil, kemudian yang di bawahnya adalah untuk memunculkan hasil dari operasi penjumlahan atau pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun hasil sisa dari pembagian. Kemudian untuk kodenya sendiri dideklarasikan. Yang pertama edit text angka 1 dan angka 2 untuk memasukkan nilai yang akan dioperasikan. Kemudian text view hasil, dan untuk plotnya sendiri A1, A2, dan HSL atau untuk hasilnya nanti. Untuk operasinya ada penjumlahan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan operasi HSL sama dengan A1 plus A2. Untuk pengurangan juga begitu, HSL sama dengan A1 min A2. Kemudian ada pembagian, HSL sama dengan A1 per A2 atau dibagi A2. Kemudian ada button untuk perkalian, yaitu HSL sama dengan A1 bintang A2 atau dikali A2. Dan yang terakhir ada untuk mod atau sisa hasil bagi, yaitu HSL sama dengan A1 persen A2. Kemudian kami menggunakan fungsi try dan catch di sini, yaitu untuk agar apabila user menginputkan semuanya yang selain angka seperti huruf atau simbol, operasi apapun itu tidak akan diproses, sehingga user hanya bisa menginputkan angka-angka. Selanjutnya akan kami demonstrasikan menggunakan handphone Android. Selanjutnya adalah penggunaan pengaplikasian dari kalkulator sederhana yang sudah kami susun programnya. Di sini nampak sesuai dengan yang ada di layout activity main, di mana terdapat 2 kolom untuk menginputkan angka 1, angka 2, kemudian ada 5 button, yaitu button tambah, kali, kurang, bagi, dan mod, kemudian kolom hasil. Untuk menggunakan aplikasi ini, pertama kita input angka pertama, misalnya 65, kemudian angka kedua, misalnya angka 2. Barulah kita bisa memilih button mana yang akan kita pilih untuk melakukan operasi. Misalnya kita ingin melakukan operasi penambahan, maka kita pilih button tambah. Dan pada kolom hasil akan muncul hasilnya yaitu 67. Jika kita ingin melakukan operasi perkalian, kita tinggal mencet tombol kali, sehingga muncul hasil 130. Dan itu pada kalkulator ini, karena menggunakan tipe data float, maka kita dapat menginputkan nilai desimal, misalnya 5,2, kemudian kita masukkan 3,1, dan misalnya kita kurangi, maka diperoleh hasilnya 2,1. Kemudian untuk fungsi pembagi, misalnya 5 dibagi 1, hasilnya 5. Dan untuk button
mod atau sisa dari pembagian. Misalnya kita membagi bilangan 67 dengan 5 dan diperoleh hasil sisa sebanyak 2. Kemudian apabila kita menginputkan huruf ataupun simbol, misalnya seperti ini, maka tidak ada operasi yang terproses, meskipun kita memencet tombol apapun dan display hasil tetap menunjukkan hasil dari operasi sebelumnya yang menggunakan input angka. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu membahas mengenai program perhitungan berat badan ideal dengan menginputkan tinggi badan pasien. Untuk yang pertama, pada tampilan layout, kita menambahkan text view berupa berat badan ideal, lalu ada tinggi badan, dan ditambahkan dengan button. Kemudian setelah button, maka ditambahkan pula edit text. Mungkin bisa dilihat di bagian kanan layar. Kemudian untuk kodenya itu sendiri, yaitu berupa inputan yang dimasukkan oleh user dengan sintaks edit text yang merajuk pada widget. Lalu untuk inputan tersebut dideklarasikan sebagai double dengan variabel VBB, VIN, VHasil. Setelah itu dilakukan perhitungan sesuai dengan yang diperintahkan dan divariabelkan sebagai hasil. Lalu untuk hasilnya akan ditampilkan pada text view yang telah divariabelkan sebagai BMI dengan sintaks edap.setText. Lanjut ke pengaplikasian di Android. Nah, ini untuk pengaplikasiannya yang sudah ada di Android bisa terlihat. Di sini sudah ada tulisan view text yang berat badan. Sebentar. Nah, ini berat badan idealnya di atas sesuai dengan yang ditujukan sebelumnya. Kemudian tinggi badannya, kemudian ada kolom untuk memasukkan tinggi badan, kemudian ada tombol lanjutkan, lalu di bawahnya ada view text berat badan idealmu dalam kilogram, kemudian tampilan berat badan yang sudah diperhitungkan. Jadi semisal dimasukkan tinggi badannya 155 cm, maka berat badan idealnya adalah 49,5. Ini dari tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi tinggi 10% dari tinggi badan. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu untuk program mengkonversi hari pada suatu pengerjaan proyek, di mana pada activity main itu digunakan 4 widget dengan 4 layout, yaitu yang pertama itu untuk tulisan penghitungan durasi proyek itu menggunakan text view, kemudian tempat untuk menginputkan banyaknya hari itu menggunakan plain text, kemudian tombol button itu untuk menghitung. Kemudian ada text view juga yang digunakan untuk hasil tulisan yang dihasilkan oleh program. Kemudian lanjut ke
kode program pada line 1 hingga 16 itu telah otomatis terinput oleh simulator. Kemudian ada public class main hingga private integer nilai A, B, dan C itu fungsinya untuk mendeklarasikan variabel agar dapat diinput oleh nilai. Kemudian pada line 21 di mana terdapat hari sama dengan view by ID itu berfungsi untuk memanggil widget plain text dan diberi nama hari. Kemudian untuk hasil sama dengan find view by ID hasil itu berfungsi untuk memanggil widget text view dan diberi nama hasil. Kemudian ada public void button underscore hitung itu digunakan untuk memanggil widget button. Kemudian pada line 27 itu terdapat nilai sama dengan integer, dot parse integer itu digunakan untuk sebagai rumus untuk mengkonversi jumlah hari menjadi tahun, bulan, dan sisa hari. Kemudian yang terakhir itu ada hasil dot set text itu digunakan untuk sebagai hasil dari rumus yang ditampilkan. Kemudian juga digunakan try dan catch itu di mana apabila user menginputkan huruf maka program tidak akan mendeklarasikannya. Kemudian akan dilanjutkan ke pengaplikasian pada Android. Berikut merupakan aplikasi yang telah dikoneksikan ke Android phone, di mana ditampilkan header berupa penghitung durasi proyek, kemudian kolom untuk menginputkan hari, button hitung, dan kolom hasil. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita tinggal menginputkan banyak hari dari durasi proyek, misalnya 400 hari, dan kita pencet button hitung, maka langsung muncul rincian durasi proyek dalam satuan tahun, bulan, dan hari, di mana 400 hari, durasi proyek 400 hari ini sama dengan 1 tahun, 1 bulan, 5 hari. Baik, jadi kesimpulan dari praktikum modul 7 dan 8 yang telah kami lakukan, yaitu berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat pada Android Studio itu dapat dijalankan pada ponsel dengan cara menghubungkan ponsel ke PC. Setelah itu program yang diinstal dan program pun dapat dijalankan pada ponsel. Kemudian pada program Android Studio dapat digunakan bahasa Java, library Java itu dipanggil dengan menggunakan fungsi import, kemudian memiliki sistem suggestion sehingga mempercepat programmer dalam membuat program. Dan terdapat 2 bagian, di mana satu bagian itu untuk membuat layout atau activity main, dan satu bagian lagi yaitu untuk membuat kode program atau main activity. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.